Selamat datang di Suara Tengah Malam. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Pagi itu, penjara Nusa Kambangan kedatangan 20 narapidana dengan hukuman mati yang siap dieksekusi dari rutan atau rumah tahanan Cipinang. Seperti pada biasanya, tugas Pak Santoso mengarahkan para napi ke dalam selnya masing-masing. Dari sekian banyak napi yang datang, perhatian Pak Santoso tertuju pada napi yang bernama Tova atau Mustafa. Ia terlihat seperti agak sedikit stres. Tapi kalau dibilang sepenuhnya ia tidak waras, napi yang bernama Tova ini masih nyambung jika diajak bicara. Pak Santoso bertanya pada salah satu napi yang juga mengenal Tova. Namun menurutnya, Tova terkena beban mental saat berada di dalam rutan Cipinang. Seiring berjalannya waktu, perlahan Pak Santoso pun mulai kenal lumayan dekat dengan Tova. Seringkali Tova curhat dan berbagi cerita dengan Pak Santoso, termasuk cerita asal-muasalnya Tova bisa divonis hukuman mati. Tova bercerita kejadian bermula saat 9 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2007. Ia yang sudah bekerja cukup lama dengan majikannya, seorang dokter spesialis, sebagai tukang kebun di rumah dokter tersebut, dengan keji membantai seluruh penghuni rumahnya. Motif pembunuhannya saat itu karena Tova bingung biaya untuk lahiran istrinya. Tova tiba-tiba meneteskan air mata mengingat segala kebaikan majikannya itu dulu. Loh, kalau memang majikanmu itu baik, kok bisa kamu sampai dengan keji membantai seluruh isi penghuni rumahnya? Tanya Pak Santoso penasaran. Iya betul Pak, makanya saya sampai hari ini selalu saja diikuti rasa ketakutan dan bersalah yang tidak pernah hilang, karena kebaikan-kebaikan majikan saya dahulu selalu saja terbayang-bayang. Jawab Tova sambil menangis sesekukan. Tova bercerita, sebenarnya sang majikan sudah seringkali memberikan bantuan material kepada Tova. Dari mulai biaya pengobatan ibunya, biaya pendidikan adiknya, dan yang terakhir adalah biaya pernikahan dengan istrinya. Awalnya Tova hanya meminta untuk kasbon, tapi lagi-lagi sang majikan malah memberikan uang itu kepada Tova tanpa memotong gajinya. Terakhir kali, ia meminta bantuan biaya untuk lahiran sang istri karena sang istri harus melahirkan secara cesar. Tapi entah mungkin saat itu Tova meminta tolong di saat yang kurang tepat. Si majikan malah agak membentaknya. Kamu ini yang benar saja. Masa kamu sama sekali gak nyimpan uang buat biaya lahiran istrimu? Kamu kan di sini saya gaji penuh, makan pun saya kasih. Masa sih ini itu kamu selalu gak ada uang? Emang saya ini bapak moyangmu? Ucapan itu sontak membuat Tova menjadi sakit hati. Di sisi lain ia pun bingung bagaimana caranya mencari uang cepat untuk biaya rumah sakit istrinya itu. Dalam lamunan Mustafa muncul niat iblis untuk merampok rumah majikannya tersebut saat malam hari. Ia tahu benar seluk-beluk di dalam rumah majikannya itu dan mulai mengatur siasat untuk melakukan perampokan. Tiba di malam hari, saat semua penghuni rumah majikannya itu tertidur, Tova mengendap-endap ke arah kamar utama untuk merampas perhiasan dan uang tunai yang disimpan di dalam laci. Begitu Tova sudah berhasil menggasak semua perhiasan dan uang tunai di kamar utama, ia mendatangi kamar kedua sang anak majikan. Tova lalu kembali melancarkan aksinya. Dan saat Tova melihat anak gadis majikannya sedang tertidur, seketika birahi Tova muncul. Dengan beringas Tova menyetubuhi sang anak majikan itu. Dan saat si anak terbangun, Tova yang panik segera menebaskan parang tepat di leher anak majikan itu sampai hampir terputus. Adik perempuannya yang juga ikut terbangun tidak luput dari tebasan parang Tova.
Tova semakin panik manakala ia melihat kini sang majikan dan istrinya berada di depan matanya. Mau tidak mau ia pun langsung menebaskan parang berkali-kali ke tubuh majikan perempuannya sampai tergeletak tidak bernyawa. Dan sang dokter yang terakhir ia bunuh sempat memohon-mohon ampun. Tapi karena matanya sudah dibutakan oleh amarah dan dendam, ia pun langsung menusuk dan mencabik-cabik bagian perut dan bagian dada sang dokter, sampai usus dan organ-organ dalam dokter itu terburai dengan parah. Tova mengaku saat itu ia merasa sangat kesetanan. Belum berakhir sampai di situ saja. Tova mendatangi kamar ART si majikan di lantai 1. Begitu pintu kamar dibuka, tanpa basa-basi, Tova kembali membacok kepala si ART berkali-kali dengan isi kepala yang sampai ikut keluar dan darah yang menyembur ke dinding kamar. Tova mengaku ia melihat si ART sempat menggelepar seperti ayam disembelih dengan mata yang melotot keluar dan kepala hampir terbelah. Sesudah ia melancarkan aksi kejinya, Tova menjalankan kehidupan seperti biasa. Ia mendatangi rumah korban di pagi hari untuk bersih-bersih kebun dan bekerja. Tapi saat ia baru datang, rumah majikannya itu telah dikelilingi oleh warga dan juga sudah diberi pembatas kuning oleh pihak kepolisian. Amar, si sopir dokter yang pertama menjadi saksi penemuan korban, berkata, jika pagi itu ia yang memang biasanya sudah datang terlebih dahulu daripada Tova, langsung mengambil kunci mobil di dalam rumah untuk memanasi mesin mobil sebelum ia mengantar ke sekolah anak majikannya. Tapi saat Amar mengetuk-ngetuk pintu rumah, tidak ada satupun yang membukakan pintu. Amar mencoba menelpon ke HP majikannya, tapi semuanya tidak aktif. Begitupun dengan Mbak Ngarti si ART. Karena lama Amar menunggu sambil mengetuk-ngetuk tapi tidak ada jawaban, Amar langsung berusaha naik tembok belakang rumah. Dan betapa terkejutnya Amar, di dalam rumah itu sudah tercium anyir darah dan bau menyengat, serta banyak sekali ceceran darah di lantai. Setelah Amar selidiki, ternyata satu keluarga majikan beserta ART-nya sudah tewas dengan mengenaskan. Mendengar pengakuan Amar, Tova sama sekali tidak bergeming dan malah menunjukkan ekspresi wajah yang ikut terguncang. Bahkan Tova sempat menangis seakan-akan tidak percaya majikannya itu telah tewas mengenaskan. Polisi segera melakukan penyelidikan terhadap Amar dan juga Tova terlebih dahulu. Tapi saat itu mereka berdua sama-sama mempunyai alibi kuat yang mana sempat mengecoh pihak kepolisian. Setelah memakan waktu tidak sampai 1 minggu, barulah pihak kepolisian menemukan titik terang dari kasus mengenaskan tersebut. Tova sudah tidak bisa berkelit lagi, manakala polisi menunjukkan banyak bukti dugaan yang menyeret Tova menjadi tersangka. Proses persidangan berlalu begitu cepat karena memang Tova tidak didampingi oleh pihak pengacara. Ia hanya bisa pasrah saat hakim mengetuk palu vonis hukuman mati. Di dalam penjara, Tova bertubi-tubi dihajar habis-habisan oleh pihak kepolisian. Bahkan, mohon maaf, hampir setiap malam, kemaluan Tova sengaja diolesi balsem oleh para napi lainnya yang ikut kesal dengan kasus Tova. Selama berbulan-bulan, Tova menjadi rundungan dalam sel, yang menjadikan ia menjadi agak sedikit sakit mental. Tova selalu meminta agar hukuman matinya dipercepat saja, tapi kemauan itu tidak juga dilaksanakan. Baik, teman-teman, kalau vonis hukuman mati itu nggak langsung dieksekusi ya, bisa nunggu bertahun-tahun atau sampai 15 tahun baru dieksekusi. Kalau ada yang penasaran kok bisa lama ditunda, katanya sih anggaran biaya untuk hukuman mati itu mahal. Tapi wallahu alam. Di dalam rutan, Tova masih selalu dihantui perasaan bersalahnya. Ia seringkali bermimpi didatangi oleh almarhum keluarga sang majikan yang meminta Tova ikut mati bersamanya. Tova pun mengaku ia sering didatangi penampakan menyeramkan yang mengaku arwah penasaran dari arwah korban pembunuhan. Tova berkata, saat ini ia amat bahagia karena sudah dipindah ke rutan Nusa Kambangan. Itu artinya sebentar lagi
ia akan dihukum mati sesuai dengan keinginan lamanya yang bertahun-tahun ia nantikan. Sebenarnya ada perasaan kasihan dan tidak tega dari Pak Santoso mendengar pengakuan Tova. Tapi apalah daya, itu semua sudah terjadi. Jika saja sewaktu itu Tova tidak gelap mata mengikuti hasutan iblis, mungkin kini nasibnya tidak akan berakhir di Pulau Nusa Kambangan menjadi pesakitan. Selama ini saya hidup seperti tanpa memiliki jiwa. Saya hidup di dunia, tapi bagai di neraka, Pak. Saya selalu dihantui rasa penyesalan, rasa bersalah, dan ketakutan. Saya sudah bersimpuh berdoa, sholat, mengaji, bertobat, dan hal baik di dalam rutan sudah saya lakukan. Tapi entah mengapa, perasaan hati saya tidak pernah tenang. Bahkan untuk tidur pulas pun rasanya sulit, ucap Mustafa. Beberapa hari kemudian, Pak Santoso mendapat info dari atasannya jika dalam beberapa minggu ke depan akan ada beberapa napi yang siap dieksekusi. Dari banyak nama yang ada, terdapat pula nama Mustafa. Para napi itu artinya akan dibimbing oleh pemuka agama masing-masing. Contohnya Muslim akan dibimbing oleh Pak Ustadz, Kristen oleh pendeta, Katolik oleh pastor, Buddha oleh para biksu, Hindu pun oleh Pinandita, Konghucu oleh Swiksi, untuk mempersiapkan mental menjelang hukuman mati tersebut. Singkat cerita, setelah Tova dibimbing oleh Pak Ustadz, ia bertutur hatinya sedikit lebih tenang dan benar-benar sangat siap menjelang eksekusi mati. Kini tiba waktunya menjelang hari H. Para narapidana vonis hukuman mati akan ditawari makanan kesukaan yang mungkin belum pernah mereka makan, serta waktu kunjungan keluarga yang bisa dibilang waktunya agak lama untuk saat-saat terakhir. Saya mau makan sayur asam saja, Pak. Sayur asam mengingatkan saya dulu kesukaan istri saya, pinta Tova. Tova mengaku jika setelah ia ditangkap, sang istri tidak pernah lagi menemuinya. Sambil menangis, Tova mengingat kebersamaan bersama dengan istrinya. Tova tidak memakan sayur asam yang dihidangkan terakhir kali untuknya. Ia hanya melihat sayur asam itu sambil mengenang masa-masa bersama keluarga kecilnya dulu. Saya nekat merampok demi istri dan anak saya, Pak. Tapi nyatanya saya malah ditinggalkan begitu saja. Saya tidak pernah bertemu dengan anak saya lagi. Terakhir kali saya melihatnya saat masih berada dalam inkubator, ucapnya. Sudahlah Tova, semua sudah berlalu dan kamu sudah menebus semua kesalahan itu. Saat ini yang terpenting, kamu bisa ikhlas menjalani sisa-sisa hidupmu di sini, jawab Pak Santoso menasehati. Di sudut lain dalam ruang makan khusus atau terpidana mati, pandangan Pak Santoso tidak sengaja melihat salah seorang napi yang terduduk di bawah lantai dengan sebuah mangkok. Pak Santoso kemudian menerka-nerka makanan apa yang ia pinta. Santoso, kamu kok ngelamun kayak ngeliatin cewek cantik aja? Sapa Pak Marno, sesama sipir penjara, mengagetkan Pak Santoso. Kamu Marno, bikin kaget aja. Enggak, aku cuma lagi perhatiin. Itu gelagat napinya kok agak aneh sih. Memangnya permintaan makan terakhirnya apa? Tanya Pak Santoso penasaran. Udah, gak usah diliatin, nanti kamu bisa muntah. Masa napi yang bernama Saeb itu mau makan 5 macam kotoran hewan? Memang sinting itu, ucap Pak Marno sambil bergidik geli. Loh, kok bisa gitu dia? Bukannya kalau orang gila seharusnya tidak dihukum, apalagi sampai dihukum mati? Tanya Pak Santoso. Dia itu sebenarnya gak gila. Jadi katanya sih, sewaktu muda dia menimba ilmu hitam ke suatu daerah, dan saat pulang sudah membuka praktek perdukunan. Nah, yang buat dia sampai bisa divonis hukuman mati, si napi yang bernama Saeb membunuh 5 orang pasiennya dan ia kubur di pekarangan rumahnya. Belum lagi ternyata dia sudah mencabuli lebih dari 10 wanita, terang Pak Marno. Loh, kenapa pasiennya harus dibunuh, Marno? Tanya Pak Santoso lagi. Biasalah dengan iming-iming penggadaan uang.
Setelah tiba di hari yang dijanjikan, para korban itu menagih uang mereka kembali kepada Saeb. Dan bukannya uang yang dikembalikan, justru satu persatu ia bunuh. Belum lagi ia mencabuli 10 wanita dengan dalih pembersihan aura negatif karena di kemaluan korban ada genderuwonya. Makanya si para korban yang datang mengeluhkan mereka sulit jodoh, sulit dapat momongan. Pak Santoso menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh sulit diterima oleh akal sehat manusia. Ketika di malam hari, para napi vonis hukuman mati langsung diarak menuju ke tempat eksekusi. Ada 3 kloter, 1 kloter 1 orang. Penembakan yang sudah disiapkan di lapangan kosong untuk mengeksekusi para terpidana mati, dan juga seorang dokter yang juga telah disiapkan untuk mengecek keadaan mereka setelah penembakan tersebut. Kloter pertama diisi oleh Tova yang matanya ditutup rapat oleh kain hitam dan tangannya diikat di sebuah tiang kayu. Setelah semua sudah siap dan dot, 1 buah peluru tepat menembus masuk ke dalam jantung Tova. Vaikes, kalau terpidana mati sih penembaknya pun nggak tahu senapan yang ia gunakan itu ada pelurunya atau tidak. Jadi dalam 1 kloter biasanya ada 4-5 regu tembak dan mereka tidak tahu senapan yang mereka pakai itu telah terisi peluru atau tidak. Seketika tubuh Tova ambruk dengan tangan terikat. Dokter dari kepolisian dengan sigap mengecek denyut nadi dan jantungnya. Dan tidak lama ia menutup kedua mata Tova yang masih mendelik. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ia sudah wafat, ucap sang dokter. Setelah Tova, kebetulan yang kloter sesi berikutnya adalah Saeb. Si dukun cabul dan dukun pembunuh berdarah dingin itu sebelum ia dieksekusi berucap segala macam sumpah serapah yang keluar dari bibirnya. Sampai pada akhirnya, 1 peluru kemudian bersarang lagi tepat di jantungnya. Ketika sudah tersungkur, dokter lalu mendekat dan memeriksa kembali nadinya. Dia masih hidup, masih ada detak nadinya, ucapnya pada regu penembak. Salah seorang penembak diminta untuk kembali menembak tepat di jantung Saeb. Tapi nyatanya, ia masih bernafas dengan tubuh yang mengejang. Setelah percobaan penembakan ketiga, barulah Saeb dinyatakan meninggal oleh dokter. Pak Santoso kemudian menceritakan pengalaman lainnya bertemu dengan para teroris bom bunuh diri yang juga terkena hukuman mati. Sebagian dari mereka ada yang mengakui kesalahannya dan bertobat di jalan Allah. Tapi ada pula yang sampai mati pun masih kukuh terhadap pemahaman yang salah jika apa yang ia kerjakan adalah benar. Naudzubillah. Bagi Pak Santoso, persoalan salah dan benar, dosa atau tidaknya hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita tidak patut menghakimi orang lain hanya karena mereka mempunyai dosa yang berbeda. Terakhir, yang paling berkesan ketika Pak Santoso menyaksikan hukuman mati para gembong pengedar narkotika. Mungkin kalian pernah mendengar kasus-kasus para bandar narkotika yang menggegerkan publik, bukan? Mungkin salah satu contoh kasusnya Bali 9. Ada kisah haru yang Pak Santoso saksikan di balik penangkapan 9 orang yang akan siap dihukum mati. Ada beberapa dari mereka yang benar-benar melakukan pertobatan menurut kepercayaannya masing-masing. Bahkan salah satu di antaranya yang sebut saja inisial EC. Saat menjelang penembakan mati, ia meminta untuk membuka penutup matanya sambil menyanyikan lagu puji-pujian. EC mengaku telah siap menerima hukuman itu dan turut mendoakan para regu tembak serta memaafkan mereka. Di luar kasus dari Bali 9, ada pula kasus narkoba terpidana mati yang mencitrakan sosok religius menjelang kematiannya. Tapi saat masih dalam sel, sempat tertangkap masih melakukan jaringan jual beli barang haram tersebut dari dalam jeruji besi. Dari beberapa cerita pengalaman-pengalaman Pak Santoso, beliau menarik kesimpulan jika sebenarnya ada 2 kategori manusia yang pernah melakukan tindak kejahatan. Yang pertama, ada yang melakukan kejahatan lalu benar-benar bertobat.
menyesali kesalahannya, kembali di jalan yang benar. Dan terakhir, ada yang sampai akhir hayatnya belum mengakui kesalahan, serta juga mengucapkan kata tobat. Sedikit pesan beliau untuk saya dan teman-teman para pembaca sekalian, untuk jangan pernah terbesit melakukan tindak kejahatan yang menyalahi aturan hukum. Hidup di dalam sel tahanan itu bukanlah perkara yang mudah, apalagi jika bukan dari keluarga yang kaya atau berlatar belakang punya uang dan kekuasaan. Karena di dalam penjara, semua berlaku, hukum rimba untuk para narapidana, terkecuali jika narapidana dengan predikat VVIP. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu pengalaman-pengalaman mistis seputar penjara Nusa Kambangan, apalagi di bekas tempat untuk eksekusi mati, yang katanya sih cukup angker untuk warga sekitar. Sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit asal-usul dari Pulau Nusa Kambangan yang disebut-sebut sebagai Pulau Wingit. Arti nama Nusa Kambangan sendiri berasal dari sejarah perwayangan, yaitu Pulau Nusa Kambana, yang berarti pulau seram. Pulau itu sendiri disebut-sebut sebagai ibu kotanya para makhluk-makhluk halus, karena konon katanya sebelum pulau itu didatangi oleh penjajah Belanda, pulau tersebut tidak berpenghuni manusia. Nah, sekarang saya bakalan ceritain lagi nih, kenapa pulau tersebut dijadikan tempat pengasingan atau penjara oleh para penjajah. Pada tahun 1739, puluhan kapal VOC tersesat di Samudra Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di barat pantai Pangandaran. Berawal dari itulah, pemerintah VOC memerintahkan Paulus untuk melakukan survei lokasi dengan mengitari Segara Anakan, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan. Dari hasil survei, Paulus menyimpulkan bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa. Pada tahun 1836, VOC membangun benteng Karangbolong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Pembangunan benteng itu dilakukan untuk melindungi wilayah itu dari ancaman bajak laut. Ketika sistem pengamanan tidak bisa lagi mengandalkan benteng Karangbolong, dibangunlah benteng di Semenanjung Cilacap yang kini dikenal dengan nama Benteng Pendem. Namun wabah malaria membuat pembangunan benteng itu tersendat dan menyerang 80% tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan benteng itu. Karena menyerang banyak penduduk, maka diputuskan pembangunan benteng dikerjakan dengan tenaga narapidana. Untuk itu, dibangunlah penjara dari bambu di sekitar benteng Karangbolong dengan kapasitas 300 napi. Pada tahun 1908, Nusa Kambangan ditetapkan sebagai Pulau Bui oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah penetapan itu, di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan dibangun penjara pemisah dengan daya tampung 700 orang. Tidak hanya ditahan di penjara, tenaga para napi itu dimanfaatkan untuk pembukaan ladang karet di pulau itu. Karena perluasan kebun karet, jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin banyak. Pada tahun 1912, dua penjara dibangun sekaligus, yaitu penjara Karanganyar dan penjara Nirbaya, yang masing-masing mampu menampung 750 tahanan. Pada tahun 1924, dibangunlah penjara Batu. Pada tahun 1927, dibangun penjara Besi dan dilanjut penjara Gliger dan penjara Karangtengah pada tahun 1928. Penjara terakhir yang dibangun pemerintah Hindia Belanda adalah penjara Limus Buntu pada tahun 1935. Kini, penjara Nusa Kambangan tidak hanya menjadi tempat mendekam tahanan, melainkan jadi tempat eksekusi mati narapidana kelas kakap. Pelaku bom Bali Amrozi dan Muklas dieksekusi di sana. Begitu pula dengan gembong narkotika Balinen asal Australia. Jika tadi sedikit gambaran sejarah dari Pulau Nusa Kambangan, sekarang giliran kita bahas tempat-tempat misteri seputar Pulau Nusa Kambangan. Dari banyaknya spot eksekusi mati di pulau ini, Bukit Nirbaya adalah tempat yang paling banyak menyaksikan matinya para narapidana. Karena banyaknya nyawa yang melayang di tempat ini,
Para warga sekitar sering mendengar suara misterius yang diasumsikan datang dari para arwah yang tidak tenang. Selain itu, bukit tidak berpenghuni ini juga gelap gulita dan ditutup oleh flora dan fauna liar yang menambah kesan angker. Selain Bukit Nirbaya, Jalan Palanuan ini juga sering dijadikan tempat eksekusi tembak narapidana yang dihukum mati. Ngerinya, tempat ini juga datang dari jalan yang berkelok tajam dan minim penerangan. Konon karena banyaknya nyawa yang hilang di tempat ini, Jalan Panalukan menjadi salah satu spot rawan kecelakaan. Selain karena alam yang tidak bersahabat, kecelakaan juga sering terjadi akibat gangguan makhluk astral yang berada di jalan ini. Lalu ada lagi 3 km dari pos polisi, ada sebuah pertigaan yang memiliki sebuah pohon Kamboja. Pohon ini dipercaya angker karena selalu gundul dan tidak berdaun, bahkan berbunga. Gundulnya pohon ini dipercaya karena banyaknya kumpulan kuntilanak tidak terhitung jumlahnya yang menduduki dan meninggali pohon ini, sehingga daerah sekitar pohon ini selalu gersang. Selain tempat yang angker di atas tadi, penampakan satu sosok kakek-kakek juga sering terlihat di pulau yang dijuluki Alcatraz Indonesia ini. Mbah Syukur adalah sosok hantu tanpa kepala yang sering berjalan tidak tentu arah mengitari penjara Nusa Kambangan. Kabarnya, Mbah Syukur dulunya adalah seorang narapidana yang dieksekusi tembak kemudian dipenggal. Mbah Syukur sering muncul di tanggal eksekusinya untuk memperingati hari kematiannya. Dan penampakan terakhir yang banyak orang lihat secara kasat mata adalah sosok noni Belanda cantik dengan memakai baju gaun khas negara kincir angin tersebut, sering berjalan di sekitar lapas penjara. Noni itu pun senang mengganggu para petugas sipir dengan menggodanya, termasuk Pak Santoso yang kerap kali didatangi oleh noni-noni Belanda. Jika noni itu didekati, ia akan tiba-tiba menghilang menembus tembok. Dan jika pura-pura tidak melihat si noni Belanda itu, seperti sengaja menampakkan diri dengan menari-nari dan bersenandung di hadapan Pak Santoso. Oh ya, fakta terakhir menurut pengakuan Pak Santoso, tahun 2000 lalu, 2 kontainer berisi ular kobra sengaja dibuang di Nusa Kambangan. Hal tersebut digunakan untuk mensterilkan wilayah Pulau Nusa Kambangan agar tidak sembarangan orang bisa keluar masuk di Pulau Bui itu. Di sisi lain, hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan agar narapidana tidak berusaha kabur dari penjara Nusa Kambangan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya